Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menuntaskan tugas UTS Machine Learning, yaitu di sini ada instruksi ujian tengah semester UTS Machine Learning. Tujuannya menghasilkan model machine learning dengan tingkat akurasi yang baik berdasarkan dataset yang telah diberikan. Instruksinya di sini yaitu yang pertama pilih dataset, kedua pra-pemrosesan data, yang ketiga eksplorasi data analisis atau EDA, yang keempat pemilihan algoritma, yang kelima pelatihan model, yang keenam evaluasi model, yang ketujuh optimasi model, dan yang terakhir membuat laporan. Langsung saja saya akan ke Google Colab-nya. Di sini kelompok 6 menggunakan dataset yang berjudul Analisis Klasifikasi Ulasan Pengguna Obat Berdasarkan Kegunaan dan Efek Samping Menggunakan Algoritma Navier Bayes dengan dataset kumpulan data obat, kegunaan, efek samping, dan ulasan menggunakan CSP. Di sini kami mengambil data dari Kaggle. Nah, ini adalah dataset yang kami gunakan, kumpulan data obat, kegunaan, efek samping, dan ulasan pengguna. Di sini terdapat 9 kolom. Dan di sini datasetnya memiliki 9 kolom dan 11.825 data. Baiklah, penjelasan pertama akan dibacakan teman saya. Kepada Pina Apriani, disilahkan. Dataset ini menyediakan informasi lengkap tentang berbagai obat, termasuk komposisi, kegunaan, efek samping, detail produsen, dan ulasan pengguna. Tujuannya adalah untuk membantu tenaga kesehatan dan pasien dalam membuat keputusan yang tepat tentang obat-obatan. Ada juga kasus penggunaannya, itu ada dataset ini berharga untuk berbagai aplikasi, termasuk klasifikasi, mengkategorikan obat-obatan berdasarkan penggunaan atau efektivitasnya. Analisis segmentasinya itu ada menganalisis berbagai kelompok obat berdasarkan ulasan dan efek samping. Sistem rekomendasi mengembangkan model untuk merekomendasikan obat-obatan berdasarkan profil dan preferensi pengguna. Ada pemrosesan data pada tahap ini. Kita akan mempersiapkan data sebelum digunakan untuk pelatihan model, termasuk menghapus nilai kosong, mengubah data teks menjadi fitur numerik, dan menangani kolom yang tidak relevan untuk model. Di sini langsung saja, di sini ada Pandas, ada NumPy import ini, dan Clear. Ada juga fitur extraction, ada juga pre-processing, dan NLTK corpus, ada juga NLTK download, ada membaca dataset, menampilkan beberapa baris data untuk memahami struktur data, mengecek nilai yang hilang, menghapus baris dengan nilai kosong, menghapus kolom yang tidak relevan untuk analisis atau misalnya image URL. Ada juga yang di bawahnya ini menghapus stop word dari kolom USS dan set fs. Ada juga di sini encoding label untuk Excel review berapa persen, dan ever review-nya berapa persen, dan for review-nya berapa persen. Kita asumsikan kita ingin memprediksi side events berdasarkan use. Nah, di sini hasil data download-nya nih, di bawahnya ini ada medic names, composition, nih ada juga manufaktur, medical name. Nah, Pandas tadi, pengertian Pandas itu digunakan untuk manipulasi data berbasis label seperti membaca dataset dan pengolahan data, dan NumPy-nya itu digunakan untuk proses numerik, atau walaupun belum digunakan dalam kode ini. Clear model selection, train, test, split itu gunanya untuk membagi dataset menjadi data latih dan uji. Dan ada juga Clear-nya itu, Clear fiturnya extraction, text,
Itu untuk transformasi teks menjadi fitur numerik berbasis TF, IDF, atau belum digunakan dalam kode ini. Ada juga clear preprocessing label encoder, digunakan untuk mengubah label kategori menjadi nilai numerik NLTK atau Natural Language Toolkits. Untuk pemrosesan teks, misalnya menghapus stop word, atau kata-kata umum yang tidak signifikan seperti dan di. NLTK download atau stop word itu gunanya untuk mendownload daftar stop word atau digunakan untuk bahasa Indonesia. Yang dataset dibaca itu menggunakan pandas dari file CSV bernama Medican Details CSV atau data head digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset agar kita dapat memahami struktur datanya, dan data is null atau sum mengecek jumlah nilai yang hilang atau missing value di setiap kolom atau data drop. Nah, atau itu gunanya menghapus semua baris yang memiliki nilai kosong agar dataset bersih. Dan kolom image URL dihapus karena dianggap tidak relevan untuk analisis. Menghapus stop word-nya itu daftar stop word bahasa Indonesia diambil dari NLTK, preprocess atau teks. Fungsi ini melakukan beberapa langkah pemrosesan teks. Mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus karakter non-alphanumerik, menghapus stop word dari teks, kolom usage, dan set effects. Diolah menggunakan fungsi preprocess teks, hasilnya disimpan dalam kolom baru usage, preprocess, dan set effects preprocess. Nah, ini penjelasan dari hasil coding tadi yang dari hasil yang di atas tadi itu. Kolom yang ditampilkan mencakup medication name, nama atau nama obat, komposisi kandungan utama dari obat, misalnya zat aktif dan dosisnya. Usage, kegunaannya itu atau indikasi penggunaan obat. Set effects, itu gunanya efek samping yang mungkin terjadi dari penggunaan obat. Catatan itu beberapa kolom seperti usage dan set effects tampaknya berisi teks panjang dengan deskripsi, ada informasi berbasis teks yang nantinya akan diproses lebih lanjut seperti menghapus kata-kata umum atau stop word. Tampilan data yang lebih lengkap itu kolom tambahan selain yang terlihat pada gambar pertama, image URL atau link ke gambar produk obat, manufaktur, produsen obat, atau misalnya perubahan farmasi yang memproduksi obat tersebut. Ya, excellent review berapa persennya, average reviewnya berapa persen, dan for berapa persen, presentasenya ulasan produk berdasarkan kategori atau sangat baik, rata-rata, dan buruk. Beberapa contoh data, contoh produsen seperti Rock Produce India, PFT, LTD, dan presentase ulasan seperti 22% itu sama aja buruk, dan 56% itu sangat baik. Dataset ini dalam tahap eksplorasi atau data dibaca dengan pandas. Kolom seperti image URL nanti akan dihapus jika tidak relevan untuk analisis. Kolom usage dan set events akan diproses untuk diubah menjadi teks bersih tanpa stop word. Ulasan produk mungkin akan digunakan untuk memahami kualitas produk atau model prediksi. Hubungan kedua gambar pertama menunjukkan isi awal dataset atau kolom terkait nama obat, komposisi, kegunaan, dan efek samping. Gambar kedua memberikan informasi lebih lengkap dengan kolom tambahan seperti produsen, URL, gambar, dan presentase ulasan yang dapat dimanfaatkan untuk analisis lebih lanjut. Analisis selanjutnya berdasarkan data yang ditampilkan kemungkinan langkah berikut. Ada pra-promosisan data, itu gunanya menghapus kolom tidak relevan seperti image URL, membersihkan teks pada kolom usage dan set events, encoding kategori ulasan menjadi numerik, alasan data atau machine learning. Model mungkin digunakan untuk menganalisis hubungan antar usage dan set events. Presentase ulasan juga dimanfaatkan untuk analisis sentimen produk. Dan label encodernya itu gunanya untuk mengonversi kolom kategorikal set events menjadi mengonversi kolom kategorikal set events menjadi nilai numerik. Contohnya mual, pusing, mual, atau 1, 2, 1. Kolom baru, set events encoding menyimpan hasil encodingnya. Lanjut yang codingan yang keduanya ini ada
Exploratory Data Analysis atau EDA. Pada tahap ini kita akan menganalisis dataset untuk mendapatkan wawasan tentang distribusi hubungan antar fitur dan keberagaman data. Di sini ada Matplotlib dan Saber, ada Selection Only Numeric Features for Correlation Analysis. Ada juga visualisasi distribusi set events encoded. Dan ada statistik deskriptif untuk data numerik. Selanjutnya ada menampilkan kolerasi antar fitur numerik. Ada PLT titelnya itu ada kolerasi antar fitur numerik. Nah, di sini hasilnya ada distribusi efek sampingnya seperti ini. Ya. Ada juga set effects encodingnya seperti ini. Dan ada kolerasi antar fitur numerik. Penjelasan dari kode data itu adalah fungsi dataset DTP sini atau include NP number digunakan untuk memilih kolom dalam dataset yang memiliki tipe data numerik. Tujuannya itu fokus pada analisis fitur numerik karena fitur numerik seperti teks atau kategori tidak relevan untuk korelasi atau deskripsi statistik. Hasil optimasi model. Model telah dioptimalkan menggunakan parameter terbaik atau alpha 0.1. Akurasi yang dioptimalkan itu ada 0.4063, artinya akurasi dari model setelah dioptimalisasi adalah sekitar 40.63%. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memiliki performa yang kurang baik. Dan classification report. Laporan ini menunjukkan metrik evaluasi seperti presisi recall dan V1 score untuk setiap kelas dataset. Presisinya itu gunanya untuk mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar. Dan dari support terlihat bahwa beberapa kelas hanya memiliki satu data, contohnya kelas 2, 22, 24, dan lain-lainnya, menyebabkan distribusi tidak seimbang. Ada beberapa kelas seperti 8, 14, dan 15 memiliki presisi recall dan V1 score tinggi, yaitu 1.00, menunjukkan model dapat memprediksi dengan baik untuk kelas tersebut. Namun, banyak kelas lain dengan skor presisi recall dan V1 skor dengan rendah 0.00 menandakan model gagal memprediksi dengan baik untuk kelas tersebut. Di sini ada model mengalami masalah dengan distribusi data yang seimbang atau balanced dataset. Anda dapat mencoba teknik seperti oversampling pada kelas minoritas atau undersampling pada kelas mayoritas. Dan di sini ada terdapat 11.825 data pada masing-masing kolom. Rata-rata excellent review ada 38,52% dari review dikategorikan sebagai sangat baik. Rata-rata ulasannya itu ada 35,76% dari ulasan dikategorikan sebagai rata-rata. Ulasan buruk itu ada 25,73% dari ulasan dikategorikan sebagai buruk atau standar deviasi. Di sini ada mean atau rata-rata. Di sini ada 707.11 yang menunjukkan tingkat rata-rata efek samping. Dan standarnya ada 439.52 menunjukkan adanya variasi besar dalam nilai efek samping pada data min dan max nilai berkisar 0 hingga 1511. Kuartilnya itu ada 25%, data berada di bawah nilai 317.50% atau median. Ada 50% data berada di bawah nilai 710.750% dan 75%-nya itu data berada di bawah nilai 1093. Di sini ada juga persisi mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar. Nilainya 1.00 berarti semua prediksi untuk kelas itu benar. Atau recall mengukur seberapa banyak data dari kelas tertentu yang berhasil teridentifikasi dengan benar oleh model. V1 skor rata-rata harmonik dari presisi dan recall digunakan untuk memutar model yang memiliki distribusi data tidak merata atau dukungan jumlah sampel aktual di setiap kelas masalah kekecewaan data. Nah, di sini ada yang penjelasan gambar yang tadi, gambar yang biru merah tadi. Penjelasannya itu penjelasan korelasi nilai kolerasi atau koefisien kolerasi Pearson atau perkisaran antara min 1 hingga 1:1, hubungan positif sempurna atau satu variabel naik, variabel lain juga naik.
ada 0 itu tidak ada hubungan, dan min 1 itu hubungan negatif sempurna, atau saat satu variabel naik, variabel lain turun. Dan warna merah tua itu hubungan positif kuat, dan biru tua itu hubungan negatif kuat, dan ada putih atau biru muda itu kolerasi mendekati 0 atau hubungan lemah atau tidak ada. Dan ada interpretasi kolerasi antar variabel ulasan sangat baik berapa persen vs ulasan buruk berapa persen. Kolerasi negatif kuat min 0,73, artinya jika ulasan excellent meningkatkan, ulasan poor cenderung menurun, dan sebaliknya. Nah, di sini ada juga ulasan buruk vs rata-rata itu berapa persen. Kesimpulan adalah ada hubungan yang jelas antar tiga jenis ulasan atau excellent, average, poor, terutama excellent dan poor dengan hubungan negatif kuat min 0,73. Tingkat efek samping side events encoded tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ulasan. Ini mungkin menunjukkan bahwa ulasan pengguna tidak dipengaruhi oleh tingkat efek samping yang alami atau variabel yang lebih dominan dalam mempengaruhi ulasan. Itu saja. Maaf tadi saya belum perkenalan, nama saya Vina Apriyani, NPM 2259201018. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarenta Cahyaningrum dengan NPM 2259201016. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yaitu materi ketiga, pemilihan algoritma naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma yang cocok untuk klasifikasi teks, di mana kita akan menggunakan TF-IDF vectories untuk mengubah kolom teks seperti uses dan size effects menjadi fitur matrix. Di sini ada codingannya. From second naive Bayes import multinominal NB, lalu ada memisahkan fitur dan target. X-nya itu data, X itu data uses preferences, Y itu data size effects encode. Lalu di sini ada kolom teks uses sebagai fitur, label size effect itu mengubah teks menjadi fitur numerik menggunakan TF-IDF vectories. Vectories itu max featuresnya 5000, X TF-IDF-nya vectories fit transform. Lalu di sini ada split data menjadi training dan testing, X-train dan X-test, Y-train, Y-test, train-test, spill. Lalu di sini ada melatih model naive Bayes, NB model multinominal NB, NB model fit, X-train, Y-train, prediksi menggunakan data uji, Y-pred, N model predict, dan evaluasi model print aquary, aquary scores, Y-test, Y-pred, print classification report. Di sini ada hasilnya. Akuarinya 0,25, 15, 85, 62, 36, 78, 64, 695. Classification reportnya di sini ada precision ada 0,0, 0,0, 0,88 dan recallnya 0,00 dan F1 skornya 0,00 dan supportnya 3. Di sini banyak sekali datanya yang muncul. Penjelasan dari coding di atas, ada import library multinominal. Algoritma Bayes sering digunakan untuk klasifikasi teks karena cocok untuk data diskrit seperti frekuensi atau repretasi. TF-IDF akurasi score mengukur akurasi model, berapa banyak prediksi yang benar dibandingkan total prediksi. Classification menyediakan matriks evaluasi seperti presisi, recall, F1 score,
dan support setiap kelas. Conversion matrix yang menunjukkan distribusi prediksi benar dan salah. Yang kedua, memisahkan fitur dan target. X berisikan teks kegunaan obat yang sudah dibersihkan dari stop word dan di proses sebelumnya, yaitu label numerik dari efek samping yang diprediksi. Yang ketiga, mengkonversi teks menjadi fitur numerik. Mengubah teks menjadi representasi numerik berbasis frekuensi kata. Frekuensi inverse dokumen mengukur seberapa sering satu kata muncul dalam sebuah dokumen. IDF memberikan bobot lebih kecil untuk kata-kata sering muncul di semua dokumen. Max fitur 5000 hanya mempertimbangkan 5000 kata paling signifikan untuk efisiensi. Keempat, memisahkan data latih dan uji train test spill. Membagi dataset menjadi data latih 80% digunakan untuk melatih model. Data uji 20% digunakan untuk menguji kinerja model. Random state 42 membuat pembagian dataset konsisten setiap kali dijalankan. Melatih model naive Bayes multinominal, model probabilistik yang menghitung probabilitas kelas berdasarkan distribusi kata. Melatih model menggunakan data latih. Melakukan prediksi menggunakan model yang memprediksi efek samping. Evaluasi model akuari, menghitung akurasi model dengan rumus. Classification report menyediakan matriks evaluasi precision, proporsi prediksi benar terhadap total prediksi positif, recall proporsi prediksi benar terhadap total data positif aktual. F1 score rata-rata harmonis dari precision dan recall, support jumlah data untuk setiap kelas. Hasil data, kolom berisi angka, beberapa kolom dengan nilai 0,00 atau angka kecil menunjukkan bahwa mungkin data ini sudah menjadi proses normalisasi untuk penghitungan statistik tertentu. Angka di kolom terakhir bisa jadi adalah label atau target untuk algoritma pembelajaran mesin. Dan keempat, pelatihan model. Kita akan membagi data menjadi data latih dan uji, kemudian melatih model naive Bayes. Sudah dilakukan pelatihan model di tahap sebelumnya dengan akurasi 0,24. Segitu aja materi yang saya bacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan video penjelasan dari UTS Machine Learning. Saya akan menjelaskan bagian kelima, yaitu evaluasi model. Pada tahap ini, kita akan mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi, classification report, dan conversion matrix. Di sini terdapat codingannya. Selanjutnya ini ada output dari codingan yang di atas. Ini adalah outputnya. Seperti ini karena dia terlalu banyak data dari output yang maksudnya dari data yang dimasukin. Ini adalah outputnya, makanya dia kayak gini karena itu terlalu banyak data yang dihasilkan. Selanjutnya ini ada penjelasannya. Conversion matrix adalah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Matriks ini membandingkan label aktual dengan label prediksi, sehingga dapat menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Diagonal utama dari atas ke kanan bawah, representasi jumlah prediksi yang benar, kelas aktual sama dengan prediksi. Di luar diagonal utama, representasi jumlah
kesalahan prediksi atau kelas aktual berbeda dengan prediksi. Selanjutnya ini ada penjelasan gambar, data kelas atau label. Gambar menunjukkan bahwa setiap kelas memiliki label panjang seperti abdominal pain, fever, constipation, dan lainnya. Label ini mungkin adalah nama-nama efek samping obat atau kondisi kesehatan. Selanjutnya ada masalah visualisasi. Label kelas terlalu banyak dan panjang menyebabkan teks bertumpuk di sumbu X prediksi dan Y aktual. Ukuran plot tidak mencukupi untuk memuat semua tabel sehingga informasi sulit dibaca. Selanjutnya ada isi heatmap. Kotak-kotak pada heatmap berisi angka yang mempresentasikan jumlah kasus untuk kombinasi tertentu dari kelas aktual dan prediksi. Warna dalam heatmap, misalnya gradasi biru, menunjukkan intensitas jumlah kasus atau semakin gelap semakin besar angkanya. Kesimpulannya, secara teknis, conventional matrix ini mencerminkan performa model, tapi karena masalah visualisasi, analisis mendalam terhadap hasil menjadi sulit dilakukan. Ini ada pengertian dari codingnya, yaitu fungsi ini digunakan untuk menentukan ukuran plot lebar 8 dan tinggi 6 dalam satuan inci agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya, sns.heatmap menggunakan pustaka Seaborn untuk membuat heatmap berdasarkan matriks kebingungan atau confusion matrix. Selanjutnya dia ada confusion underscore matrix, y_text, dan y_part membuat matriks kebingungan berdasarkan label aktual, y_text, dan prediksi model. Matriks kebingungan menunjukkan jumlah prediksi yang benar atau di diagonal utama dan kesalahan prediksi di diagonal utama. Not sama dengan true menampilkan angka di dalam kotak-kotak heatmap. FMT sama dengan D, format angka ditampilkan sebagai bilangan bulat. Cam sama dengan blue memberikan warna biru gradasi untuk heatmap. X-trix bells dan Y-trix bells label pada sumbu X prediksi dan Y aktual diambil dari daftar kelas yang sudah dikodekan menggunakan label encoder. Terakhir, menambahkan judul pada plot dan memberi label pada sumbu X prediksi dan Y aktual. Selanjutnya itu menampilkan hasil plotnya. Nomor 6 ini ada optimasi model. Untuk meningkatkan kinerja model, kita dapat melakukan hyperparameter tuning dengan menggunakan grid search CSP. Nah, di sini terdapat codingannya, yaitu tentukan parameter grid untuk naive Bayes. Selanjutnya grid search CSP untuk menentukan parameter terbaik. Selanjutnya ini ada menampilkan parameter terbaik. Selanjutnya ada melakukan prediksi dengan parameter terbaik. Yang terakhir evaluasi dengan model optimasi. Nah, ini adalah codingan yang di-input. Nah, ini terdapat outputnya. Ini terdapat ada precision, recall, F1 score, dan support. Di sini terdapat angka-angka yang berbeda-beda. Nah, ini adalah outputnya sepanjang ini. Nah, ini ada penjelasan dari codingnya. Grid search CV digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik hyperparameter dalam model machine learning dengan cara mencoba semua kemungkinan nilai parameter berdasarkan grid atau tabel parameter yang didefinisikan. Yang kedua, param grid. Parameter yang ingin diuji adalah alpha, yaitu parameter smoothing dalam model multinominal naive Bayes. Yang kedua, alpha mengontrol bagaimana model menangani fitur dengan nilai 0. Yang ketiga, semakin kecil nilai apa, model lebih terfokus pada data yang tersedia, tetapi terlalu kecil dapat menyebabkan overfitting
Dalam grid ini 4 nilai akan diuji, yaitu 0.1, 0.5, 1.0, dan 2.0. Nomor 3 ini ada grid search CV, yaitu multinomial NB model naive Bayes yang digunakan. Param grid sama dengan parameter yang akan diuji, CV sama dengan 5, yaitu cross validation dengan 5 lipatan atau folds. Data dibagi menjadi 5 bagian dan setiap bagian digunakan bergantian sebagai data uji, sedangkan sisanya untuk pelatihan. N_job sama dengan min1 memanfaatkan seluruh CPU yang tersedia untuk mempercepat proses pencarian. Fit X_train Y_train grid search melatih model dengan berbagai kombinasi parameter menggunakan data pelatihan. Model dengan performa terbaik dalam cross validation akan dipilih. Yang keempat, grid search based params menampilkan kombinasi parameter terbaik yang ditemukan oleh grid search berdasarkan performa pada data pelatihan dan validasi. Selanjutnya ini ada hasil optimasi model. Model telah dioptimalkan menggunakan parameter terbaik, yaitu alpha 0,1, akurasi yang dioptimalkan 0,4063, artinya akurasi dari model setelah dioptimalisasi adalah sekitar 40,63%. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memiliki performa yang kurang baik. Selanjutnya, classification report. Laporan ini menunjukkan metrik evaluasi seperti presi, recall, dan F1 score untuk setiap kelas di dataset. Presisi yaitu mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar, nilainya 1.00, berarti semua prediksi untuk kelas itu benar. Selanjutnya ada recall, yaitu mengukur seberapa banyak data dari kelas tertentu yang berhasil teridentifikasi dengan benar oleh model. Yang ketiga, F1 score, rata-rata harmonik dari presisi dan recall digunakan untuk memutar model yang memiliki distribusi data tidak merata. Selanjutnya ada masalah kesalahan data, yaitu dari support terlihat bahwa beberapa kelas yang hanya memiliki satu data, contohnya kelas 2, 22, 24, dan lain-lain, yang menyebabkan distribusi tidak seimbang. Selanjutnya, peringatan dari skid-learn. Kelas dengan populasi paling sedikit di Y hanya memiliki satu anggota. Hal ini menegaskan bahwa beberapa kelas terlalu kecil untuk digunakan sebagai dasar evaluasi yang adil. Selanjutnya, analisis performa. Beberapa kelas seperti 4, 8, 14, dan 15 memiliki presisi recall dan F1 score tinggi, yaitu 1,00, menunjukkan model dapat memprediksi dengan baik untuk kelas tersebut. Namun, banyak kelas lain dengan skor presisi, recall, dan F1 skor rendah 0,00 menandakan bahwa model gagal memprediksi dengan baik untuk kelas tersebut. Yang terakhir ini ada kesimpulan dan saran. Model mengalami masalah dengan distribusi data yang tidak seimbang atau balance dataset. Anda dapat mencoba teknik seperti oversampling pada kelas minoritas atau undersampling pada kelas mayoritas. Akurasi yang rendah, yaitu 40,63%, menunjukkan model perlu dioptimalkan lebih lanjut, misalnya dengan mencoba algoritma lain atau menambah dataset, atau menggunakan feature engineering. Penting untuk memvisualisasikan hasil prediksi untuk memahami pola kesalahan yang dilakukan model. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari nomor 5 dan 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.